Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mas Niati, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Maros dari UPTD SDN 72 Pakalu 2 Kecamatan Bantimurung. Fasilitator saya Pak Ruhan dan pengajar praktik saya Bu Nur Adna. Kali ini saya akan melaksanakan aksi nyata sebagai tugas modul 14 Diseminasi Budaya Positif. Sebelum melakukan kegiatan diseminasi, berikan pertanyaan-pertanyaan pemantik kepada rekan-rekan guru yang akan mengikuti kegiatan tersebut. Ada 7 pertanyaan pemantik yang saya berikan. Yang pertama, selama ini apakah Bapak Ibu guru menindaklanjuti kelakuan murid dengan cara apa? Apakah hukuman, konsekuensi, restitusi, atau denda? Pertanyaan kedua, dalam 1 tahun ini, apakah di kelas Bapak Ibu membuat kesepakatan kelas? Pertanyaan ketiga, apakah Bapak Ibu menerapkan keyakinan kelas kepada murid Anda? Dan pertanyaan keempat, apa saja kebutuhan dasar yang Bapak Ibu ketahui? Pertanyaan kelima, hal apakah yang paling ingin Bapak Ibu terapkan di kelas atau di sekolah sebagai budaya positif? Pertanyaan keenam, dalam menerapkan disiplin positif, Bapak Ibu memiliki peran atau posisi kontrol, apakah sebagai penghukum, sebagai pemberi rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer? Pertanyaan ketujuh, hal apakah yang paling ingin Anda lakukan saat ini dengan guru lain di sekolah untuk menumbuhkan budaya positif? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala UPTD SDN 72 Pakalu 2, yang terhormat Bapak Ibu Guru, rekan-rekan sejawat di SDN 72 Pakalu 2, saya Mas Niati, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Maros, pada hari ini akan melakukan kegiatan diseminasi penerapan budaya positif di sekolah sebagai aksi nyata modul 14. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini. Tak lupa pula saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala UPTD serta rekan-rekan sekalian yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan ini. Baiklah, selanjutnya saya memberikan kepada kepala sekolah untuk memberikan arahannya kepada Bapak Kepala UPTD SDN 72 Pakalu 2. Saya persilakan. Kita dapat berkumpul di tempat ini. Tak lupa pula saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala UPTD serta rekan-rekan sekalian yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan ini. Kepada kepala sekolah untuk memberikan arahannya kepada Bapak Kepala UPTD SDN 72 Pakalu 2, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati rekan-rekan guru, terutama guru calon penggerak Ibu Mas Niati. Dalam hal ini, kegiatan ini adalah diseminasi penerapan budaya positif di sekolah. Jadi dalam berbicara masalah budaya, tentunya setiap sekolah ada budayanya, kegiatannya yang sering dilaksanakan setiap hari. Termasuk di sekolah kita ini ada namanya literasi, itu pembiasaan untuk anak-anak yang dikerjakan. Termasuk juga biasa ada budayakan 5S, yaitu salam, senyum, sapa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Yang kami hormati rekan-rekan guru, terutama guru calon penggerak Ibu Masniati. Dalam hal ini, kegiatan ini adalah diseminasi penerapan budaya positif di sekolah. Jadi dalam berbicara masalah budaya, tentunya setiap sekolah ada budayanya, kegiatannya yang sering dilaksanakan setiap hari. Termasuk di sekolah kita ini ada namanya literasi, itu pembiasaan untuk anak-anak yang dikerjakan. Termasuk juga biasa ada budayakan 5S, yaitu salam, senyum, sapa, itu termasuk budaya di sekolah kita ini. Jadi itu budaya banyak pengertiannya, termasuk di budaya di masyarakat atau kebiasaan yang sering dilaksanakan di masyarakat. Dan untuk di sekolah ini jadi namanya budaya positif di sekolah itu barangkali yang perlu disampaikan untuk anak-anak untuk dilaksanakan setiap ada apa dilaksanakan di sekolah ini untuk membiasakan anak-anak itu berbudaya yang sesuai di apa tujuan di sekolah kita ini, yang sesuai yang diharapkan oleh pihak sekolah, dari guru-guru dan dari masyarakat yang ada anaknya bersekolah di sekolah ini. Barangkali itulah sedikit gambaran mengenai diseminasi penerapan budaya positif di sekolah ini. Jadi saya sebagai kepala sekolah SDN 72 membuka acara ini dengan resmi dan dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Budaya penerapan budaya positif di sekolah ini kami buka dengan resmi. Kegiatan diseminasi ini saya bagi menjadi 6 sesi, sesuai dengan materi pembelajaran yang terdapat pada LMS Modul 1.4 Budaya Positif. Setiap sesi, saya hanya membahas satu materi yang dimulai dengan uraian materi tersebut, kemudian dilanjutkan dengan tanggapan dari rekan-rekan guru yang mengikuti kegiatan diseminasi ini. Materi pertama, saya mulai dengan materi disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Sesi pertama saya mulai dengan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu disiplin positif? Selama ini kita mengenal tentang disiplin, tetapi mungkin belum ada kata positifnya. Nah, inilah yang akan yang telah saya pelajari pada modul 1.4 di pendidikan calon guru penggerak. Nah, disiplin positif ini adalah cara-cara yang dilakukan oleh guru terkait dengan penyelesaian masalah atau tindakan siswa dengan cara-cara yang berpihak kepada murid. Bagaimana murid itu dapat mengontrol dirinya sendiri menggunakan nilai-nilai yang diyakininya, nilai-nilai kebajikan yang dihargainya yang ada dalam dirinya, sehingga dia dapat melakukan dan memecahkan masalahnya sendiri. Jadi bukan melalui orang lain, tetapi melalui budaya positif ini, disiplin positif ini, diharapkan bahwa nanti murid itu akan dapat menyelesaikan masalahnya sendiri dan kemudian selanjutnya dapat mengontrol dirinya untuk memilih tindakan-tindakan yang menurut mereka sesuai dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal ini adalah nilai-nilai yang disepakati bersama secara umum. Bahkan ini di seluruh dunia. Jadi terlepas dari ras, suku bangsa dan lain-lain. Misalnya kejujuran, disiplin, keadilan, tanggung jawab, kesehatan, kebersihan dan lain-lain. Banyak sekali hal-hal yang yang masuk dalam nilai-nilai kebajikan universal. Selain disepakati bersama, nilai-nilai kebajikan universal ini biasa juga adalah merupakan karakter budaya yang ada di sekitar kita.
Jadi dia sudah terhubung dengan budaya yang ada di sekitar kita. Misalnya kalau budaya Bugis Makassar, kita ada budaya Tabe, kemudian Sipakatau, Sipakainga, dan sebagainya. Jadi ini termasuk nilai-nilai budaya universal yang sudah ditanamkan dalam sistem sosio-kultural budaya setempat. Silakan Ibu Hasna. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Tadi di sini kita lihat dari disiplin positif nilai kebijakan universal. Ini yang menjadi benang yang belum saya temukan benang merahnya di sini. Bagaimana cara mengarahkan seseorang mengontrol dirinya sendiri dengan memilih tindakan. Maksudnya di sini tindakan apa yang diberikan kepada teman mungkin untuk bisa mengontrol dirinya sendiri. Itu yang mungkin yang belum saya paham. Terima kasih. Nilai disiplin positif itu adalah bagaimana kita mengarahkan siswa agar dia dapat mengontrol dirinya, maksudnya mengontrol tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal dengan cara-cara yang berpihak kepada murid. Mungkin sebentar mungkin akan ada benang merah yang akan ditemukan pada materi selanjutnya. Karena ini akan berlanjut bagaimana cara kita menanamkan budaya positif itu yang lebih berpihak kepada murid. Jadi mungkin kita sebentar akan melanjutkan ke sesi berikutnya. Baiklah, kita mulai dengan sesi 1. Sebelumnya teman-teman, saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Ada pertanyaan-pertanyaan pemantik yang saya bagikan. Nanti itu akan membantu dalam materi saya sebentar. Baiklah rekan-rekan sejawat, saya mulai ke sesi kedua. Sesi kedua ini adalah teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta restitusi. Jadi mungkin Bapak Ibu tadi saya sudah berikan pertanyaan-pertanyaan pemantik. Mungkin saya ingin bantuan dari salah seorang teman guru. Selama ini ketika kita melakukan tindakan kepada siswa, tindakan apa yang selalu kita berikan selama ini? Mungkin jawaban kita hampir sama semua, yaitu hukuman. Tidak dipungkiri, hampir semua yang kita lakukan adalah hukuman. Nah, apa itu perbedaan hukuman, penghargaan, dan restitusi? Ada juga konsekuensi nanti. Hukuman ini bersifat memaksa, menyakiti, bersifat satu arah. Maksudnya bersifat satu arah ini hukuman biasanya itu kita tidak melibatkan murid. Itu hanya dibuat sepihak oleh guru tanpa mendapatkan persetujuan dari murid. Kemudian yang pertama itu biasanya tidak diprediksi oleh murid. Jadi murid itu tidak tahu bahwa itu hukumannya seperti apa. Yang masuk hukuman ini misalnya ketika terlambat masuk kelas, dia disuruh membersihkan WC, atau terlambat masuk disuruh membersihkan sendirian halaman sekolah. Kemudian yang lain, pokoknya dia bersifat ciri-cirinya salah satu menyakiti secara fisik dan psikologis. Ada konsekuensi. Konsekuensi ini lebih ringan dari hukuman. Biasanya kalau konsekuensi itu guru dengan murid itu sudah sepakat. Misalnya kalau kita buat kesepakatan kalau buang sampah nanti konsekuensinya misalnya membayar 2.000 misalnya. Tetapi itu atas persetujuan kita dengan siswa. Hanya saja tetap memberi dampak jangka pendek kepada siswa, yaitu perasaan agak tertekan. Jadi seperti itu. Ya. Yang ketiga ada penghargaan. Selama ini kita selalu memberikan penghargaan atau reward kepada murid-murid kita.
apakah itu berupa perankingan? Mungkin itulah selama ini kenapa tidak diberikan lagi ranking kepada murid, mungkin berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan bahwa ternyata memberikan penghargaan itu hampir setimpal dengan hukuman. Yang pertama, penghargaan yang menghukum. Artinya kalau misalnya satu murid kita diberi ranking 1, maka murid yang lain itu merasa bahwa posisi yang dia dapatkan itu merasa seolah-olah itu hukuman buatnya, kan dia tidak bisa mendapatkannya. Yang kedua, itu menurunkan motivasi siswa untuk berkreasi. Karena yang dituju itu sebenarnya bukan dia berbuat, bukan karena dorongan pribadinya, tetapi karena dorongan hadiah. Ternyata selama ini persepsi kita tentang penghargaan atau hadiah ini ternyata salah. Ya, karena yang pertama, yang kedua, ternyata berdasarkan hasil penelitian, jika ada lomba diberikan hadiah, rata-rata yang fokus dengan hadiah itu lebih tidak fokus jawabannya dibanding yang tidak terlalu berfokus dengan hadiah. Artinya memang itu dorongan dari dalam untuk membuat sesuatu prestasi. Jadi di pelajaran ini yang sering kita lakukan itu hukuman. Ya, termasuk saya. Jadi selama ini kita menganggap bahwa hukuman inilah yang paling efektif kita gunakan sebenarnya untuk mendisiplinkan murid. Tetapi yang kedua, selain pribadi yang gagal, dia akan merasakan dendam. Ya, mungkin kita ingat bahwa ada guru-guru kita dulu yang memang sampai sekarang itu kita ingat bahwa dia pernah menyakiti kita. Ternyata seperti itu, dan ternyata ada pendekatan yang lebih baik yang dinamakan dengan restitusi. Restitusi ini itulah tadi bagaimana mengarahkan anak memperbaiki kesalahannya sendiri melalui pendekatan yang lebih personal. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sedikit saya memberikan tanggapan tentang restitusi ini. Bagaimana cara kita melakukan pendekatan pada anak kita, didik kita, supaya tidak timbul rasa dendam terhadap kita. Nah, seperti itu. Yang kedua, mengenai penghargaan. Ya, selama ini memang ada sedikit siswa ada perbandingan di situ, salah penghargaan mengenai prestasinya. Nah, jadi tentunya dengan cara-cara yang sekarang kita lakukan mungkin bagus juga, tapi dari saat itu tetap juga kita berikan penghargaan kalau menurut saya, supaya ada motivasi yang lain. Seperti itu. Terima kasih, Bu. Terima kasih Pak Kadir atas tanggapannya. Saya jawab dulu yang kedua, yaitu penghargaan. Berdasarkan apa yang kami pahami setelah dipelajari bahwa penghargaan itu tetap harus diberikan kepada murid, tetapi secara menyeluruh, sehingga murid itu tidak merasa bahwa mereka diskriminasi atau ada yang diistimewakan. Ketika mereka misalnya belajar di kelas, mau salah pun jawabannya itu tetap diapresiasi. Bukan langsung diberikan bahwa salah jawabanmu, tetapi tetap harus misalnya diberi tepuk tangan, setelahnya itu baru mungkin kita sertai dengan penjelasan bahwa harusnya seperti ini tadi jawabannya. Jadi penghargaan secara menyeluruh. Karena sebenarnya saya ini juga pertanyakan, karena rata-rata ada beberapa orang tua kalau lomba anaknya bukan mentom prestasinya tanyakan, tapi apa hadiahnya. Padahal sebenarnya ini yang susah juga mungkin kita nanti laksanakan, harus sosialisasi ke orang tua bahwa ada efek-efek samping diberikan kepada terhadap penghargaan ini. Termasuk juga sebenarnya anak-anak kurang termotivasi kalau selalu dikasih penghargaan dan tahu lawannya, karena dia pikir begitu tonji selalu pasti saya pasti saya yang terbaik nanti, karena kan tahu anunya, jadi itu menurunkan efektivitas kerjanya juga. Terus bagaimana dengan restitusi? Pak Kadir, mungkin kita lanjut ke sesi berikutnya, ada penjelasannya sebentar khusus restitusi.
Kita masuk ke sesi berikutnya. Jadi kalau nanti masuk di angkatan berikutnya, Bapak Ibu mungkin sudah bisa lihat bagaimana kegiatannya di CGP. Ya, nanti kalau saya siap untuk turun tangan. Ya, jadi kita ke sesi berikutnya yaitu keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini adalah kesepakatan bersama yang dibuat bersama guru dan siswa, dan kemudian ini disampaikan ke kepala sekolah dan juga mungkin ke orang tua murid. Jadi jika disepakati semuanya maka ini kita laksanakan. Dan kesepakatan atau keyakinan kelas ini kita buat berdasarkan curah pendapat dengan murid, bukan kita guru yang, tapi kita tanya-tanya, misalnya keyakinan kelas apa atau kegiatan-kegiatan apa yang mau dilakukan, misalnya buang sampah pada tempatnya. Setelah semua ada pendapatnya murid-murid kita, jadi itu bisa misalnya dalam bentuk sticky note seperti yang saya lakukan kemarin, kertas berwarna-warna, murid menuliskan apa-apa yang diinginkan dilakukan, termasuk pembiasaan-pembiasaan. Keyakinan kelasnya menjaga kesehatan. Jadi itu karakter yang mau dicapai nanti. Karakter siswa itu adalah siswa yang mandiri. Dia kan bisa sarapan, maksudnya melakukan hal-hal dengan sendiri. Dalam 1 tahun ajaran sebaiknya itu di awal tahun pelajaran dibuat, bisa digunakan 1 semester atau 1 tahun. Jangan terlalu banyak dulu kesepakatan, cukup 5 kesepakatan paling banyak kalau dalam 1 kelas, supaya tidak maksudnya keyakinan, nilai-nilai keyakinan ini betul-betul tertanam sama diri murid. Tanggung jawab. Ya pokoknya. Nah itu. Berarti dulu istilahnya karakter, sekarang istilahnya keyakinan kelas. Ataukah kebiasaan yang dilakukan di kelas itu seperti tugas menyapu, dan lain-lain. Seperti itu. Jadi keyakinan kelas ini adalah nilai-nilai keyakinan yang diyakini murid-murid melalui pembiasaan dengan memberikan keyakinan kelas. Misalnya keyakinan kelas ini bahwa dalam diri kita ini ada nilai kebaikan, ada nilai tanggung jawab. Misalnya, kalau dia sudah melakukan kegiatan, misalnya tanpa disuruh pun, karena dia sudah memiliki keyakinan kelas, tanpa disuruh pun dia lihat sampah, dia akan pungut sendiri. Tanpa disuruh pun, atau mungkin ada barang-barang tergeletak di kelas kita, tanpa disuruh pun dia sudah bisa mengembalikan ke tempat. Harus juga diberitahukan, disosialisasikan kepada orang tua supaya orang tua juga bisa membantu kita dalam pembiasaannya. Sejawat Bapak Ibu Guru, sesi berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, kebutuhan dasar manusia ini ada 5, ada bertahan hidup, kemudian ada kasih sayang atau cinta, kemudian ada penguasaan, ada kebebasan, dan ada kesenangan atau kebahagiaan. Dari kelima kebutuhan dasar ini, bertahan hidup itu adalah kebutuhan dasar yang berkaitan dengan biologis, misalnya berkembang biak dan lain-lain. Kemudian yang lain itu berkaitan dengan psikologis. Jadi, nah dari keempat inilah ketika terjadi tindakan atau masalah pada murid-murid kita di sekolah, biasanya penyebab utamanya itu adalah karena salah satu atau mungkin lebih dari satu kebutuhan dasar mereka yang kurang terpenuhi.
sehingga mereka melakukan tindakan-tindakan di luar kebiasaan. Umpama ada murid kita yang selalu mencari perhatian di kelas. Ketika kita memberikan pembelajaran, dia selalu menyentil temannya, pokoknya dia selalu ingin ditegur. Kebutuhan dasar kasih sayang, mungkin dia membutuhkan kasih sayang, mungkin di rumahnya atau orang tuanya mungkin tidak terlalu merasakan perhatian. Mungkin juga ketika kita memberikan pembelajaran, mungkin murid kita ada yang tidak terlalu memperhatikan. Kelihatan bosan, mungkin itu karena kebutuhan dasar kesenangannya yang kurang terpenuhi. Misalnya, apa yang kegiatan pembelajaran yang kita lakukan tidak terlalu mereka sukai, atau mereka merasa tidak nyaman. Jadi mungkin salah satu caranya adalah memberikan pembelajaran bervariasi. Kadang-kadang kita mengajar di luar kelas atau cara-cara yang lain yang tidak biasa kita lakukan, itu memberikan mungkin kebutuhan dasar kesenangan. Adapun kebebasan, kadang-kadang kalau kita memberikan tugas kepada murid kadang merasa malas mengerjakannya. Mungkin karena kebutuhan dasar kebebasannya yang kurang terpenuhi. Misalnya, ketika kita memberikan tugas menulis, padahal anak tersebut menyukai menggambar. Jadi mungkin mereka malas, atau bahkan ada yang ketika pelajaran menggambar mereka malas karena memang minat dan bakatnya tidak di tempat itu. Jadi mungkin nanti ada pembelajaran berdiferensiasi seperti di K13 di kurikulum Merdeka, itu ada pembelajaran berdiferensiasi. Inilah yang dimaksud, maksudnya nanti penugasan yang diberikan itu dapat bervariasi juga, bukan cuma model pembelajarannya, tetapi bervariasi. Artinya memberikan kebebasan sehingga anak-anak ini betul-betul kebutuhan dasar akan kebebasannya terpenuhi. Dunia berkualitas ini adalah gambaran keadaan yang diinginkan dalam pikiran kita tentang hal-hal menyenangkan yang akan terjadi di masa depan. Dunia berkualitas inilah yang harus kita tanamkan dalam diri seorang guru. Bayangan 1 tahun ke depan murid kita ini di semester ini kita membayangkan hal-hal yang menyenangkan. Bagaimana mereka di kelas ini, jangan 1 tahun atau 1 semester saja, di akhir semester atau 2 bulan 3 bulan kemudian apa yang saya ingin lakukan di sini, terus bagaimana gambaran murid saya 6 bulan kemudian ini. Dari gambaran itulah yang akan kita buat langkah-langkah prakarsa perubahannya, digambarkan dalam keinginan kita ke depan. Jadi seperti itu. Jadi kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas ini adalah bagaimana kita mengelola pembelajaran kita, mengelola tindakan murid dengan memperhatikan kebutuhan dasar mereka yang kira-kira bisa terpenuhi dalam pembelajaran. Jadi pembelajaran kita itu harus berpihak kepada murid. Jadi diibaratkan bahwa kita ini guru hanya petani. Anak-anak kita itu adalah bibit-bibit. Jadi tugas kita hanya menumbuhkan bibit-bibit itu, memeliharanya, kemudian memberikan nutrisi yang terbaik buat mereka agar mereka tumbuh berkembang sesuai kodratnya. Bukan mau nanti menjadikan dia menjadi jagung, padahal dia ini bibitnya padi. Jika dia jagung, biarkan dia menjadi jagung dengan sendirinya. Kita guru hanya menuntun, bukan memaksa. Jadi kalau di filosofi Ki Hajar Dewantara itu ada namanya berhamba pada murid, tapi bukan menghambakan diri. Berhamba itu maksudnya ketika kita melakukan pembelajaran di kelas, pembelajaran kita itu dibuat berdasarkan
kebutuhan yang murid inginkan. Penugasan kadang bisa memilih, misalnya ada satu dia bisa buat puisi, dia bisa buat cerita bergambar, dia bisa menulis, bisa berwawancara, terserah dia. Jadi kadang-kadang kita memberikan kebebasan seperti itu. Kita pada hari ini yang kelima adalah posisi kontrol seorang guru. Dalam keseharian kita, ketika kita sebagai pengontrol atau posisi peran kita dalam menyelesaikan masalah, mungkin kita guru hampir semuanya berada di posisi sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah. Jadi ada dua yang selama ini selalu kita jadikan sebagai posisi. Jadi selalu itu, jarang kita melakukan posisi-posisi yang lain. Jadi dalam posisi kontrol ini ada 5. Ada sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan pembuat rasa, dan yang terakhir itu sebagai manajer. Maaf, saya lupa ganti, yang terakhir itu sebagai manajer. Jadi manajer itu juga, ternyata kita guru ini ada juga posisi kita sebagai manajer. Nah, sebagai penghukum, tadi kita sudah cerita bahwa sebagai penghukum, rata-rata kita sebagai penghukum. Kalau siswa bersalah, justru kita menambahkan sebagai penghukum, ya. Misalnya terlambat. Hari-hari rumahnya terlambat, apa mau itu kau? Kalau besok besok masih terlambat kok, pokoknya puskors. Atau hari ini kalau terlambat nih lagi. Sekarang kalau terlambat, coba cuci WC dan lain-lain, itu penghukum. Tadi sudah ada bahwa ada dampak psikologisnya. Yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah. Ini, narusa miseng, alat peraga. Nanti gara-gara kau marahi juga kepala sekolah. Itu rasa pembuat rasa bersalah. Anak-anak yang bersalah, kita juga melibatkan dia bahwa gara-gara dia kita juga akan menjadi orang yang bersalah di mata orang lain. Jadi itu pembuat bersalah. Dan inilah dua posisi yang selalu kita lakukan sehari-hari. Hampir semuanya mungkin guru. Teman ini kita memposisikan diri sebagai teman. Hanya saja ada dampaknya. Dampaknya itu ketika misalnya saya berposisi sebagai teman, bisa saja ketika ada masalah, murid ini hanya bergantung kepada saya atau musuh mungkin. Ya, karena mereka merasa bahwa yang menjadikan dia teman hanya misalnya saya. Nah, sementara guru lain tidak. Jadi ketika dia ada masalah, dia merasa tergantung kepada saya. Kemudian ada sebagai pemantau. Sebagai pemantau ini posisinya sudah cukup bagus, yaitu ketika misalnya anak-anak atau murid-murid kita terlambat, kita menanyakan bahwa ada konsekuensi yang mereka harus lakukan. Misalnya ketika mereka terlambat, kita tanya, apakah kalian tahu bahwa kalau terlambat apa konsekuensinya? Tetapi konsekuensinya ini harus dibicarakan terlebih dahulu dengan murid sebelumnya. Misalnya ketika terlambat 10 menit, berarti pada saat jam istirahat, anak ini harus tinggal di kelas 10 menit untuk mengerjakan atau menyelesaikan tugasnya yang tertunda. Posisi ideal itu menurut segala posisi, yaitu posisi manajer. Posisi manajer ini adalah di mana guru berperan sebagai seorang teman, sebagai pemantau, dan sebagai pemberi masukan. Jadi misalnya ada yang terlambat. Ini tadi yang dikaitkan dengan keyakinan kelas. Misalnya kalau ada yang terlambat, kita panggil dengan baik. Kenapa terlambat? Kalau terlambat, siapa yang dirugikan? Saya merugikan diri sendiri, merugikan orang lain. Kenapa bisa merugikan diri sendiri? Saya terlambat pelajaran. Kenapa merugikan orang lain?
Oh, karena kalau saya pas masuk, teman-teman saya lain terganggu belajarnya. Kemudian kita tanyakan, inilah gunanya tadi kita membuat keyakinan kelas. Kita tanyakan, menurut kamu keyakinan kelas yang mana tadi yang belum kamu kuatkan dalam dirimu? Jadi kita hanya menanyakan, yang mana itu tadi kesepakatan kelas yang belum melaksanakan. Oh, tanggung jawab. Oh, kalau begitu kita tanyakan, kalau begitu mau jadi perbaiki kesalahan tak? Bisa jadi perbaiki kesalahan tak ini kira-kira? Ditanya Ki, kalau dia menjawab, iya bisa Ki Bu, apa kira-kira yang mau dilakukan nak? Oh, karena saya sering main HP, mungkin saya harus kurangi main HP ku supaya saya cepat bangun. Begitulah manajer. Kemudian kita mengarahkan, kapan kamu mulai memperbaikinya? Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu? Jadi, tetapi posisi kontrol ini tentu saja tidak langsung mudah kita terapkan begitu saja, karena ini butuh proses yang panjang, butuh hambatan, tantangan, dan mungkin kebiasaan kita sudah penghukum, pembuat rasa bersalah. Jadi mungkin untuk lepas dari Di sini tadi saya mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu, saya sebagai teman. Tadi di sini Ibu menjelaskan kalau kita sebagai teman ada dampak negatifnya. Tapi saya sebagai teman di sini, saya anggap diri saya, misalnya saya bukan guru kelasnya atau wali kelasnya, saya sebagai guru mata pelajaran di sini sebagai penasihat di antara teman. Misalnya tadi kita ambil contoh dari Ibu Megawati, guru kelas 5. Di situ anak-anak dia menganggap seperti musuh. Mungkin setelah saya masuk di kelas mereka itu, saya anggap sebagai teman, sebagai penasehat. Artinya di sini apa yang dilakukan Ibu Megawati di kelas 5 itu hari itu menghukum atau bagaimana tindakan ke anak-anak, itu saya sebagai penasehat. Itu adalah motivator atau motivasi untuk anak-anakku untuk menjadi yang lebih baik. Mungkin itu jawaban saya, posisi kontrol guru sebagai teman. Terima kasih atas kesempatan. seperti itu. Kalau seperti itu misalnya kita selalu berposisi sebagai teman, kadang-kadang murid itu merasa bahwa setiap ada kesalahannya kita menjadi pembelanya. Jadi mungkin itu dampaknya. Tetapi kalau yang lain-lain bisa juga kita sebagai teman, tetapi tentu kita memberi pengertian yang lebih. Sesi terakhir pada hari ini adalah segitiga restitusi. Materi terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini ada langkah-langkah yang diterapkan oleh guru dalam menyelesaikan permasalahan berkaitan dengan murid. Ada 3 langkah-langkahnya, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, kemudian ada validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan kelas. Seperti tadi saya berikan contohnya, misalnya ada siswa yang terlambat. Menstabilkan identitas itu kita panggil siswa, kita duduk bersama, mungkin berdua, kita berikan dia bertanya, mungkin kita pertanyaan-pertanyaan sederhana saja, kenapa kita terlambat? Ibu guru juga biasa terlambat, tapi itu menstabilkan identitas. Maksudnya kita memberikan pemahaman bahwa semua orang itu pernah melakukan kesalahan. Tetapi intinya bagaimana nanti memperbaiki kesalahannya. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Menurutnya kalau berkelahi itu tindakan yang benar, atau menurut kalian benar atau salah? Jadi validasi tindakan yang salah. Kalau salahnya, apakah kalian tahu bahwa itu merugikan? Ditahu dibilang merugikan itu kalau terlambat, ditahu jika merugikan itu kalau berkelahi. Apa kira-kira kerugiannya? Bu, kalau berkelahi Bu, tidak ada teman yang mau temani Kak, misalnya seperti itu. Itu validasi tindakan yang salah. Maksudnya dikeberitahukan murid bahwa tindakan yang seperti ini yang salah. Ya misalnya tadi, menurut kamu keyakinan kelas yang mana yang mesti kamu kuatkan dalam dirimu? Menurut kamu nilai kebaikan apa yang ada itu di diri anak yang belum muncul belum dilaksanakan hari ini?
Oh Bu, menghargai diri sendiri misalnya. Oh menghargai orang lain. Kenapa Ki bilang begitu menghargai orang lain? Oh karena tadi saya Bu, ku bilang-bilangi si A. Nah itu kan menghargai orang lain, berarti dia tidak melaksanakan. Kemudian ada ditanya kemudian apa yang mereka mau lakukan seperti tadi. Posisi yang paling bagus itu posisi manajer. Posisi manajer inilah ketika menyelesaikan masalah berkaitan dengan tindakan murid, yang dilakukan adalah langkah-langkah restitusi ini, seperti itu. Jadi mungkin ada pertanyaan terakhir. Begini Bu, yang saya mau tanyakan, kebetulan ini di kelas ada seorang siswa itu setiap pulang sekolah pasti dia pegang HP. Jadi kalau dia pergi di sekolah, masih baru datang dia selalu mengantuk. Begitu ditanya, kenapa Ki mengantuk nak? Bu, tapi dia bagusnya karena jujur. Dia mengaku bahwa dia setiap hari, setiap pulang sekolah pasti pegang HP sampai jam 10 malam, sampai jam tidurnya. Jadi begitu kita kembalikan ke orang tuanya, ditanyakan ke orang tuanya, seolah-olah orang tua itu tidak tahu bagaimana caranya membebaskan anaknya dari HP. Sementara kita juga di sekolah, karena kan terbatas waktu kita dengan anak-anak. Biasanya kalau di sekolah kita beritahu itu bermain HP lebih banyak dampak negatifnya dibanding dampak positifnya, berarti dikurangi. Nanti hari Sabtu atau hari Minggu saja baru boleh pegang HP. Itu anak-anak mengaku, iya Bu. Tetapi begitu pulang lagi di rumahnya, dia mengulangi lagi tindakannya seperti itu setiap hari. Kira-kira bagaimana solusinya itu supaya anak-anak itu juga bisa berubah? Terima kasih. Atas tanggapannya, solusi yang saya tawarkan menurut langkah-langkah segitiga restitusi ini, mungkin sebelum melakukan langkah-langkah restitusi, mungkin perlu membuat keyakinan kelas dulu. Jadi membuat kesepakatan, membuat keyakinan kelas. Langkah pertama, keyakinan kelas ini tadi sudah saya jelaskan juga, tidak usah terlalu banyak, yang bisa dilakukan dalam satu semester. Kemudian yang kedua adalah menerapkan posisi kontrol sebagai seorang manajer, tetapi bukan manajer perusahaan. Jadi posisi manajer sebagai seorang guru. Jadi langkah-langkahnya melalui segitiga restitusi. Jadi dipanggil murid, bicara berdua. Kemudian yang pertama ada menstabilkan identitas. Jadi tanya-tanya dulu, misalnya kalau dia main HP, tanya sampai jam berapa main HP. Kemudian beritahukan bahwa ibu guru juga suka main HP, tetapi ada waktu tertentu ketika tugas telah diselesaikan. Setelah itu baru yang kedua, validasi tindakan yang salah. Beri pemahaman, tanya Ki, menurut kalian, menurutmu kalau main HP Ki itu sepanjang malam kira-kira merugikan yuk buat kita atau tidak? Kalau jawab Ki, iya Bu, merugikan. Tanya Maki, apa kerugiannya buat Dirita? Biarkan dia menjelaskan. Jadi itu validasi tindakan yang salah. Setelah itu tanya Maki, dalam Dirita, yakinkan nih bahwa dalam Dirita itu ada keyakinan kelas kemarin kita buat, kira-kira keyakinan yang mana di sini yang mau diperbaiki dalam Dirita. Jadi setelah itu kita berikan, tahu kan nih, bilang oh betul ini kita nilai tanggung jawab, bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan sendiri, apakah itu baik atau salah. Kemudian tanya Maki, kira-kira mau jadi perbaiki ini kesalahan Pak? Kalau mau perbaiki, apa kira-kira bisa lakukan supaya lebih meyakinkan? Buatkan Ki pernyataan tertulis, misalnya apa yang dia mau lakukan. Misalnya, yang saya mau lakukan untuk memperbaiki kesalahanku, suruh kita tulis Ki satu, supaya bisa juga dipajang di kelas atau dikirimkan nih orang tuanya supaya juga bisa membantu. Jadi
Mungkin di awal-awalnya memang agak susah karena itu sudah menjadi kebiasaan murid, tetapi marilah kita sama-sama berusaha, mudah-mudahan dengan pembiasaan-pembiasaan positif ini akan ada menjadi disiplin positif di sekolah kita, sehingga anak-anak itu dalam memilih tindakannya dia akan bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, dan itu tindakan yang dilakukannya adalah tindakan yang berdasarkan nilai-nilai kebaikan yang ada dalam dirinya dan mereka hargai sebagai suatu kebaikan. Bapak, Ibu Guru, rekan-rekan sejawat, sebelum kita mengakhiri kegiatan desiminasi ini, baiklah saya akan menyampaikan beberapa kesimpulan terkait dengan seluruh materi yang telah kita bahas pada penerapan budaya positif. Yang pertama, bahwa penerapan disiplin positif dapat dimulai dengan penanaman nilai-nilai kebajikan universal pada diri murid. Penanaman nilai-nilai universal, kebajikan universal ini dapat dilakukan melalui pembuatan keyakinan kelas yang disusun bersama dengan murid-murid. Keyakinan kelas inilah yang nanti diharapkan dapat menjadi dasar yang dimiliki murid untuk memilih tindakannya. Yang kedua, ada beberapa cara yang dapat dilakukan dalam penerapan disiplin atau budaya positif. Tetapi cara-cara tersebut sebaiknya menghindari cara menghukum karena akan menimbulkan dampak negatif jangka panjang terhadap murid. Yang ketiga, dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan murid atau tindakan murid, maka guru dapat menerapkan posisi kontrol yang lebih berpihak kepada murid dengan melakukan langkah-langkah segitiga restitusi untuk mengembangkan motivasi internal murid dalam bertindak sesuai nilai-nilai kebajikan yang dihargai dalam dirinya. Demikianlah seluruh rangkaian kegiatan kita pada hari ini. Kepada teman-teman guru, rekan-rekan sejawat, saya ucapkan terima kasih telah mengikuti kegiatan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, setelah ini, sebelum kita bubar, saya mohon kepada rekan-rekan sejawat untuk mengisi refleksi kegiatan desiminasi hari ini. Saya kira cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kegiatan desiminasi, saya melakukan refleksi bersama teman-teman guru yang mengikuti kegiatan ini dengan memberikan beberapa pertanyaan. Yang pertama, pengetahuan apa yang Bapak Ibu dapatkan setelah desiminasi ini? Pertanyaan kedua, hal apa yang ingin Anda ubah setelah desiminasi ini? Pertanyaan ketiga, bagaimana pemahaman Anda dengan penerapan posisi kontrol sebagai seorang guru, dan posisi apa yang akan Anda terapkan selanjutnya? Pertanyaan keempat, apa harapan Anda ke depan terhadap murid dan sekolah ini? Iya, yang pertama dilakukan juga mikir yang pertama. Itu tadi yang diingat tadi, saya memahami tentang posisi Itu aku bilang itu desiminasi. Setelah kegiatan refleksi, maka dapat disimpulkan bahwa 1. Pengetahuan baru yang didapatkan oleh rekan-rekan guru adalah mereka memahami pentingnya nilai-nilai universal, keyakinan kelas, dan bagaimana posisi kontrol yang dapat diterapkan dalam menyelesaikan masalah dengan murid. 2.
Hal yang ingin diubah oleh rekan-rekan guru dalam menerapkan disiplin positif adalah menyelesaikan masalah dengan pendekatan yang lebih berpihak pada murid, bukan dengan hukuman. 3. Guru akan berusaha menerapkan posisi kontrol yang lebih baik dibandingkan hukuman dalam penerapan disiplin positif bagi murid. 4. Harapan rekan-rekan guru ke depan adalah terciptanya disiplin positif yang lebih intensif agar membentuk karakter murid yang lebih berdisiplin dan bertanggung jawab. Rekan-rekan guru hebat, berikut ini adalah contoh penerapan budaya positif yang telah saya terapkan di kelas saya. Mari kita sama-sama menyimaknya. Jadi anak-anakku, hari ini berdasarkan apa yang kalian tulis, ya, apa yang kalian tulis, keinginan-keinginan kalian, maka hari ini kita sudah mendapatkan 8 kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas ini akan kita laksanakan selama 1 semester, ya. Bagaimana? Kalian setuju dan sanggup? Setuju. Ya, coba yang semangat. Kalian setuju dan sanggup? Oke, kalau begitu terima kasih. Mari kita bekerja sama supaya semua terlaksana. Saling mengingatkan. Oke? Kalau begitu terima kasih dan mari kita tepuk tangan untuk kesepakatan kita hari ini. Budaya positif yang sudah saya lakukan di kelas ini adalah sarapan pagi, bertanggung jawab, menabung, dan lain-lainnya. Dan saya berharap budaya positif ini dapat saya lakukan sampai kelas seterusnya. Dan budaya positif ini memiliki banyak manfaat seperti sarapan pagi. Jika saya sarapan pagi saat di kelas, saya tidak merasa lapar dan energi saya tertambah dan menambah kefokusan saya saat ibu guru menerangkan pelajaran. Dan budaya positif ini sangat berkesan baik bagi saya karena dapat membuat kami semua tidak boros karena dapat menabung di kelas, dan kami dapat membersihkan lingkungan sekolah dengan cara bertanggung jawab, dengan cara tidak membuang sampah sembarangan dan tidak merusakkan barang ataupun menghilangkan barang yang sudah kita gunakan. Saya telah menyusun keyakinan kelas bersama ibu guru dengan teman-teman di kelas 6. Keyakinan kelas yang saya yakini adalah saling menghargai, bertanggung jawab, peduli lingkungan, dan disiplin. Menurut saya, keyakinan kelas itu membantu saya memilih tindakan yang lebih baik. Saya juga senang karena sekarang ibu guru jarang menghukum teman. Jadi kami merasa senang di sekolah. Kami juga saling menghargai, jadi teman-teman, tidak lagi membuli.